Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait video ya ASJ pada playlist administrasi sistem jaringan untuk fase F kelas 11. Di sini kita akan membahas terkait DHCP server ya. Jadi kalau kita bicara DHCP server merupakan sebuah service atau layanan yang saat ini hampir sudah ada di semua perangkat ya, termasuk di handphone kita ya. Ketika kita melakukan tethering HP ya, tethering konektivitas jaringan dari handphone kita, itu handphone kita akan membroadcast IP address ke handphone-handphone yang lain ya, sehingga handphone-handphone yang lain dapat terkoneksi ke internet melalui handphone kita ya, yang bertindak sebagai DHCP server. Jadi konsepnya seperti itu, ada DHCP server sama ada DHCP client. DHCP server yang memberikan pelayanan IP address agar klien tidak perlu melakukan proses konektivitas lagi ya secara manual. Jadi akan bisa otomatis terkoneksi ke jaringan. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya, ketika kliennya akan mendapatkan IP address agar kliennya dapat terhubung ke network ya. Seperti itu. Jadi wireless ya, perangkat-perangkat wireless access point, perangkat modem itu secara umum sudah memiliki fitur DHCP server ya. Sudah memiliki fitur DHCP server dan cara kerja DHCP server itu kita kenal dengan istilah DORA ya. Yang pertama discovery ini ya, DORA. Yang pertama DHCP client akan mendiscovery apakah di dalam jaringan ada DHCP server. Setelah itu DHCP server akan menginformasikan ya bahwa dia adalah DHCP server di jaringan tersebut. Selanjutnya DHCP kliennya akan melakukan kembali request ya, melakukan permintaan atau request ke DHCP server. Tentunya request permintaan IP address ya. Setelah itu setelah requestnya berhasil ya, DHCP server akan memberikan alamat IP ya, alamat network, alamat DNS dan gateway kepada klien. Ya, itu adalah proses singkatnya ya. Dan di DHCP server itu kita mengenal dengan istilah list time ya. Apa list time? List time merupakan istilah atau durasi waktu yang diberikan kepada klien untuk bisa terkoneksi ya. Jadi semacam waktu peminjaman IP address ya. Saya rasa di hampir semua device itu sudah menerapkan yang kita kenal dengan list time ya. List time adalah ya konsepnya seperti waktu yang akan diberikan ketika IP address diberikan. Misalnya kita memberikan IP address 192.168.1.20 ke sebuah klien. Nah, klien tersebut akan diberikan selain IP address yang diberikan, klien tersebut akan diberikan juga waktu ya, durasi waktu penggunaan. Misalnya 6 jam ya. Ketika sudah habis 6 jam IP address itu digunakan, si server akan mengkonfirmasi apakah Anda masih on, apakah Anda masih aktif. Nah, jika klien tersebut sudah tidak aktif, IP address tersebut akan dihapus dari daftar list ya, atau daftar peminjaman. Jadi ketika dia akan terkoneksi 1 jam kemudian setelah periode waktu list time 6 jam, dia tentunya akan mendapatkan IP address yang berbeda-beda ya. Akan mendapatkan IP address yang berbeda dari IP address yang sudah didapatkan di awal tadi ya. Oke, untuk itu kita akan mempelajari ya di server sendiri. Kita akan mensimulasikan proses konfigurasinya di Debian server ya. Oke, Debian servernya sudah aktif. Kita bisa open sini. Oke. Oke, di sini kita login dulu di sisi server. Oke, sudah login. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba ini kan
klien dan server kan terkoneksi ya. Terkoneksi kita akan coba, namun masih menggunakan IP static ya. Kita akan coba tes untuk remove ya IP address yang dimiliki oleh si klien ini. Coba cek IP A. Oke, jadi kita bisa lihat IP address yang digunakan oleh Debian klien ini menggunakan IP address 10.10.2. Dan IP address yang digunakan adalah masih menggunakan IP address static ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan konfigurasi ya, masih menggunakan IP static, atur sendiri. Nah, sebentar, kita tidak perlu melakukan proses konfigurasi IP address lagi. Kita sudah bisa melakukan request ya, request IP address dari sisi server. Nah, untuk itu kita akan konfigurasi dulu. Ya, untuk mempermudah kita akan coba config dari sisi klien ya. Jadi kita akan remote ssh tkj add 10.10.10.1 ya. Oke, langkah awal adalah kita akan melakukan instalasi ya, servisnya apt install isc dhcp server. Ini paket yang digunakan ya. Jadi kita bisa yes, maka dia akan melakukan proses instalasi. Nah, biasanya proses ketika melakukan proses instalasi itu akan ada error ya. Akan ada error karena belum didefinisikan, atau mungkin saja ini terjadi karena kita menggunakan dua interface ya. Kita menggunakan dua interface, ENS18 sama ENS19. Jadi kita harus memberikan informasi ke DHCP server bahwa interface yang akan digunakan untuk melakukan proses konfigurasi adalah interface ENS19. Jadi kita masukkan di sini ENS19, bagian interface versi 6-nya kita disable. Selanjutnya kita simpan. Ya, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP-nya. dhcpd.conf. Nah, di sini ini adalah file konfigurasinya ya. Nah, ini waktu last time-nya ya. Default last time-nya adalah 600 detik dan max last time-nya 7200 ya. Berarti ke kisaran 2 jam ya. 2 jam kalau 7200 detik. Nah, kita akan cari baris ini yang akan kita konfigurasi ya. Kita cukup hilangkan tanda pagarnya. Tanda tagarnya kita hilangkan. Ya. Oke, di sini kita masukkan subnet atau network dari jaringan yang kita gunakan. Ya, networknya adalah 0. Netmasknya adalah 0 juga /24. Selanjutnya range-nya 10.10.10. Range di sini adalah berapa cakupan IP address atau berapa jumlah IP address yang akan diberikan ke klien. Nah, karena range dari /24 itu dari 1 sampai 254, maka kita akan berikan dari 100 sampai 150 ya. Jadi kita hanya menginginkan yang bisa terkoneksi ke jaringan kita itu hanya 50 klien ya. Jadi range-nya itu dari 100 sampai 150. Selanjutnya di sini kita masukkan domain name server. Kita masukkan 10.10.1. Di sini belajar di sini domain name-nya ya, belajar asj.net. Kita masukkan gateway-nya 10.10.1 dan kita masukkan subnet mask-nya ya. 10.10.10.255. Oke, ini konfigurasinya. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi untuk network atau untuk interface yang menghadap ke internet ya. Jadi kita harus memberikan IP address namun tidak perlu memberikan argumen apapun ya. Di sini cukup kita ketikkan 192.168.22.0. Ya, kita cek dia menggunakan slash berapa. Oke, 22.0/25. Berarti 2/25 berarti 128 ya. Oke, saya rasa cukup konfigurasinya, kita bisa simpan. Dan kita akan restart ya. Caranya etc ini titik D,
ISC DHCP restart. Enter. Maka proses restartnya akan jalan dan kita bisa lihat ya, service DHCP-nya harusnya sekarang sudah running ya, sudah tidak error lagi. Dan kalau kita coba request ya, kita di sini akan bisa melihat ya, klien yang merequest IP dari sisi servernya. Jadi kita akan setting lagi IP address-nya, kita sunting koneksi, kita double klik di sini. Nah, untuk tatanan IP versi 4 kita akan ubah ke automatic DHCP. Jadi yang ini kita akan hapus, yang ini kita akan hapus. Nah, jika sudah, kita bisa simpan dan kita bisa reload kembali ya. Teruskan kembali dan harusnya sekarang kita sudah dapat IP address yang baru. Nah, kita bisa cek dengan membuka tab baru atau kita bisa pantau di sini ya. Kita bisa pantau. Oke. Nah, kayaknya SSH-nya sudah terclose karena kita sudah melakukan pergantian IP address. Kita buka tab. Kita cek IP A untuk mengecek IP address. Kita bisa lihat kita sudah dapat IP address 10.10.10.100 ya. 10.10.10.100. Kita juga sudah dapat gateway ya, gateway-nya ke 10.10.1 dan kita juga sudah dapat DNS ya. chat@resolve.conf. Kita sudah dapat DNS juga. Ya, belajar ASJ.net. Nah, kita bisa lihat secara grafis di menu ini. Terus kita masuk ke menu informasi koneksi. Nah, kita bisa lihat ya, kita dapat IP address 10.10.100, broadcast-nya 255, subnet mask-nya 2550, gateway-nya 10.10.1. Ya, berarti konfigurasi SSH kita sudah berhasil ya. Konfigurasi DHCP server kita sudah berhasil. Oke, ini kayaknya error. Kita akan coba remote kembali ke sisi server. SSH tkj at 10.10.10.1. Ya, kita bisa lihat tadi yang meremote itu 10.10.2 itu sudah terclose ya, sessionnya sudah habis. Nah, sekarang kita remote menggunakan IP address yang baru. Nah, kita bisa lihat sebenarnya di sisi ISC DHCP server status ya. Apakah di sini kita bisa lihat ya, ada proses DORA yang terjadi ya. Jadi ada proses discover. Discovernya adalah ada broadcast dari interface dari MAC address ini. Ini adalah MAC address klien kita ya, BC2488D1. Ada broadcast. Itu broadcast ini terjadi karena kita mengaktifkan fitur DHCP client ya, melalui interface NS19. Selanjutnya servernya melakukan over ya, menginformasikan bahwa IP address Anda seperti ini dan apakah mau menerima IP address ini. Nah, selanjutnya ada request balik dari sisi Debian-nya, dari sisi kliennya. Oh, saya mau ya. Selanjutnya ketika kliennya sudah menerima, selanjutnya ada proses yang terakhir ya, acknowledge ya. Jadi ini proses DORA yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga informasi yang kita pelajari pada hari ini, materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya tutup. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.